Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Hasan dari Perbankan Syariah 2E. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan permintaan yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen. Sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan dunia para price taker, sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menjual produk yang sifatnya homogen atau produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Dasar persaingan sempurna ditandai hal-hal berikut. Ada banyak pembeli dan penjual, begitu banyaknya sehingga masing-masing hanya membeli dan menjual sebagian sangat kecil saja dari jumlah total yang diperdagangkan di pasar. Perusahaan menjual produk yang standaran homogen seperti satu gentang gandum atau selembar saham. Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan ketersediaan semua sumber daya dan produk perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak atau berpindah, yaitu mereka dalam jangka tertentu dapat dengan mudah masuk atau keluar industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada 4. Yang pertama, jumlah produsen banyak dari volume produksi. Setiap produsen hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di dalam pasar, sehingga masing-masing produsen tidak mampu menentukan harga. Yang kedua, produksi yang dihasilkan oleh para produsen adalah bersifat homogen atau sama, sehingga produksi atau produsen merupakan substitusi yang sempurna bagi produksi produsen lain. Yang ketiga, setiap pelaku dalam pasar mendapatkan informasi pasar yang tepat dan sempurna, sehingga setiap pelaku dalam pasar mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di pasar, dan pasar bebas untuk masuk dan keluar, di mana setiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk masuk dan keluar dalam suatu industri. Perusahaan berbebas untuk masuk dalam industri tanpa adanya hambatan dari para pemain lama. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna ada 6. Yang pertama, pembeli sangat mengetahui harga hingga sangat kecil terjadinya kerugian atau kekacauan. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah membeli atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang rendah. Kemudian, kelemahan pasar persaingan sempurna ada 4. Yang pertama, kelemahan dalam hal asumsi, di mana asumsi yang digunakan mustahil terwujud dalam dunia nyata. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi, sebab perusahaan tidak mempunyai dan cukup untuk kegiatan riset dan pengembangan produknya. Yang ketiga, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial kepada masyarakat karena ada biaya sosial yang tidak tercakup dalam biaya perusahaan. Yang keempat, adanya barang-barang yang dinikmati dan diproduksi secara kolektif dan tidak diperjualbelikan di pasar. Baik, nama saya Fitrianti, NIM 201420191. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. D. Prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna. Prinsip dasar profit maximization dari segi output ialah selama tambahan revenue dari ekspansi perusahaan. Perusahaan tetap ekspansi menambah produksi. Perusahaan tidak akan menambah produksi bila marginal cost dari ekspansi lebih besar dibandingkan dengan marginal revenue dari ekspansi.
Profit adalah selisih antara revenue dan biaya. Untuk profit maximization, dari segi penggunaan input, selama kenaikan penggunaan input dalam proses produksi menambah revenue lebih besar dari cost, kenaikan tersebut akan menurunkan input. Jadi, perusahaan akan memilih tingkat penggunaan input di mana tambahan revenue akibat tambahan satu unit input sama dengan tambahan biaya akibat tambahan satu unit input. Karena pada persaingan sempurna, harga ditetapkan pasar, berarti marginal factor cost dari input sama dengan harga. Studi kasus perusahaan beras sesuai dengan karakteristiknya pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka merupakan pengikut harga, price taker. Setiap pembeli dan penjual juga memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang produksi yang diperjualbelikan. Dan beras merupakan produksi yang homogen. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Oleh karena itu, bila digambarkan dalam bentuk kurva akan terlihat bahwa kurva permintaan beras untuk tiap perusahaan penghasil beras berbentuk garis lurus datar atau garis horizontal. Sedangkan untuk industri secara keseluruhan, kurva permintaan terhadap beras tetap merupakan suatu garis miring dari kanan atas ke kiri bawah berlereng negatif. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terhadap banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.